Bapak Ibu dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita mulai ibadah pagi hari ini dengan memujikan Kidung Jemaat nomor 2 baitnya yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita saat ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta Allah yang senantiasa menggenapi perjanjiannya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, serta Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya beserta dengan kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sebagai ayat pembuka pada pagi hari ini, terambil dari 1 Tesalonika 5, ayatnya yang ke-6 hingga ke-8 yang berbunyi demikian. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopang kepengharapan dan keselamatan. Amin. Mari kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 18, baitnya yang pertama. Di dalam Matius 22 ayat yang ke-37 hingga ke-40, Tuhan Yesus mengajarkan hukum kasih kepada kita bahwa ada dua hukum yang terutama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu yang terkasih, jika kita kembali diingatkan akan hukum kasih ini, sesungguhnya kehidupan kita belum dapat dengan sempurna untuk menjalankan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Oleh karena itu, di kesempatan pagi hari ini, kita merendahkan hati kita masuk di dalam doa pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, di pagi hari ini Tuhan kami menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk hidup dan kehidupan kami yang Engkau berikan sampai dengan saat ini. Engkau boleh berikan kami kesehatan sampai dengan saat ini. Kami tahu Tuhan bahwa itu semua adalah kasih karunia daripada Tuhan saja.
Tuhan, di pagi hari ini kami memohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Kami sadar bahwa di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari, kami belum dapat dengan sempurna menjalankan hukum kasih yang Kau ajarkan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami sujud syukur di hadapan-Mu untuk mohon ampun di hadapan-Mu. Doa ini kami serahkan ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Berita anugerah bagi setiap kita. Terambil dari Filipi 2, ayatnya yang ke-6 hingga ke-9 yang berbunyi demikian. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amin. Mari kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 395 baitnya yang pertama. Di dalam Amsal 18 ayat yang ke-12, Tuhan Yesus memberikan petunjuk hidup baru bagi setiap kita yang berbunyi demikian. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama di pagi hari ini kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kidung Jemaat 397 bait yang pertama.
silakan untuk duduk kembali. Marilah bersama-sama di pagi hari ini kita memanjatkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sampai dengan hari ini Tuhan, kami beserta keluarga kami boleh baik adanya, itu semua karena berkat daripada-Mu saja Tuhan Yesus. Tuhan, di pagi hari ini kami rindu untuk berdoa, memanjatkan permohonan kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, GKJ TU Immanuel. Tuhan, kiranya Engkau sertai gereja ini Tuhan, dengan segala program yang ada, kiranya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dan juga Engkau sertai Tuhan para pelayan yang ada, mulai dari para majelis, pemuda remaja Tuhan, dan seksi-seksi yang melayani di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau sertai satu persatu setiap kehidupan mereka dan keluarga mereka. Kau cukupkan mereka Tuhan dengan berkat-berkat-Mu saja. Dan kami juga berdoa untuk kerinduan jemaat kami memiliki seorang gembala. Kami percaya ya Tuhan, Engkau menyiapkan yang terbaik bagi kami, dan kami percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk gereja kami di sini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk para jemaat yang mungkin saat ini mengalami lemah tubuh atau sakit, baik itu sakit yang secara fisik terlihat Tuhan, maupun sakit di dalam. Tuhan, kiranya Engkau jamah mereka Tuhan, Engkau tengok mereka dalam kehidupan mereka Tuhan. Berikan mereka kesembuhan Tuhan, dan berikan mereka kesehatan Tuhan, sehingga nantinya mereka boleh kembali pulih dan boleh berkumpul bersama Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu kembali Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk para jemaat yang mungkin saat ini mengalami pergumulan, baik itu pergumulan secara ekonomi, pergumulan studi, pergumulan keluarga, atau pergumulan apapun Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap jemaat yang ada di sini Tuhan, mulai dari pekerjaan mereka, Engkau sertai apapun yang mereka lakukan Tuhan. Engkau naungi Tuhan, sehingga boleh berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau juga berkati setiap keluarga yang ada di sini Tuhan, baik secara ekonomi maupun mereka yang menghadapi pergumulan keluarga. Kiranya Engkau memberkati dengan jalan keluar yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga Engkau berkati pemuda remaja yang mungkin saat ini mengalami pergumulan studi. Tuhan, Kau jamah mereka Tuhan, Kau berikan semangat selalu, sehingga mereka boleh berhasil di dalam studinya. Tuhan, kami juga berdoa untuk para remaja yang saat ini sedang menantikan pasangan hidup. Tuhan, kiranya Engkau berikan pasangan hidup yang sesuai dan sepadan, sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dan juga para pemuda remaja yang saat ini mungkin sedang mencari pekerjaan, atau para jemaat kami Tuhan yang mungkin kemarin terhenti dari pekerjaannya dan sekarang sedang mencari lagi. Tuhan, kiranya Engkau berikan pekerjaan yang sesuai dengan kebisaan mereka, sesuai dengan talenta mereka Tuhan, sehingga nantinya mereka boleh bekerja kembali dengan baik dan boleh bekerja di ladang Tuhan saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk kota kami Semarang dan juga negara kami Indonesia ini, di mana saat ini kami sadar bahwa kami masih ada di tengah-tengah pandemi. Terlebih Tuhan, untuk kebaktian ini Tuhan, kami belum bisa bertatap muka. Tuhan, merupakan kerinduan kami semua bahwa keadaan bisa kembali pulih seperti sedia kala Tuhan. Kiranya Kau berkati kota kami Semarang dan juga negara kami Indonesia ini. Engkau tengok ya Tuhan, sehingga boleh ada damai sejahtera Tuhan, keadaan boleh membaik, pandemi ini boleh segera berakhir. Kami serahkan Tuhan seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan Kau juga berkati untuk para pemimpin negara ini,
Apapun kebijakan yang mereka keluarkan Tuhan, kiranya Engkau beri hikmat kepada mereka, sehingga apa yang mereka putuskan Tuhan itu sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Akhirnya ya Tuhan, Kami mau menyerahkan berjalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat, di pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Adapun ayat yang melandasi persembahan pada pagi hari ini terambil dari Amsal 11, ayatnya yang ke-24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, dan ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Seiring dengan kita memberikan persembahan di tengah-tengah keluarga, kita pujikan Kidung Jemaat 450, baitnya yang pertama. Silakan untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, di pagi hari ini Tuhan, kami hendak menyerahkan persembahan kami sebagai wujud Tuhan akan ketulusan kami, cinta kasih kami Tuhan kepadamu. Tuhan, walaupun persembahan ini tidak seberapa dan tidak sebanding dengan berkat yang Kau berikan ke dalam kehidupan kami, tetapi kiranya Tuhan, kami dapat memberikan ini dengan ketulusan Tuhan, sehingga dapat memperbesar kerajaan-Mu di muka bumi Tuhan. Engkau berkati para majelis yang mengelola persembahan, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan, apabila sebentar kami juga akan mendengarkan akan firman-Mu, kiranya Engkau sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, sehingga firman yang disampaikan bukan merupakan pemikiran manusia, tetapi merupakan tuntunan dari Roh Kudus saja. Kami serahkan Tuhan doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah pada pagi hari ini kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Matius 21 ayatnya yang pertama sampai dengan ke 13. Matius 25. Matius 25 ayatnya yang pertama hingga ke 13. Nah, perikop ini tentunya familiar kita dengar dan ini merupakan tema dari GKJTU. Mari kita bersama-sama membaca dan saya akan membacakan bagi kita semua. Matius 25 ayat yang pertama hingga ke-13 yang berbunyi demikian. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga,
mengantuklah mereka semuanya itu, lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semua, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Ya, gimana keadaannya? Luar biasa. Wah, luar biasa ya. Ya, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa tetap sehat-sehat selalu, ya, walaupun kita masih dalam masa pandemi seperti ini, kita di rumah kita masing-masing, tetapi kiranya semangat kita tidak pantang kendor seperti itu. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini itu adalah bertumbuh dalam kesetiaan dan pengharapan sambil berjaga-jaga. Dan perikop yang kita baca tadi mengenai gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, itu mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengarnya seperti itu, ya. Judul renungan pada pagi hari ini saya beri judul adalah spiritual snoozing. Apa itu spiritual snoozing? Mungkin Bapak Ibu pernah ya kalau misalnya bangun pagi hari, lalu pakai alarm handphone seperti itu, lalu alarmnya berbunyi dan Bapak Ibu misalnya masih mengantuk gitu, lalu alarmnya dipencet, dipending gitu, dipencet. Itu namanya snooze Bapak Ibu. Nah, ini namanya, judulnya adalah spiritual snoozing, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menurut penelitian 88% ya di dalam diri manusia ini, di dalam tubuh manusia itu dipengaruhi oleh alam bawah sadar kita. 80 sampai dengan 88% sekitar itu. Dan sisanya itu baru alam sadar kita. Alam bawah sadar itu seperti apa sih Bapak Ibu? Misalnya seperti ini. Contohnya kalau kita bangun pagi hari, lalu kita secara otomatis tubuh kita tiba-tiba, mandi, setelah bangun mandi, lalu mungkin kita sarapan, lalu berangkat bekerja atau seperti apa, dan itu sudah otomatis terjadi setiap hari. Nah, itu secara kita tidak sadar, alam bawah sadar kita sudah menggerakkan tubuh kita untuk melakukan rutinitas itu setiap hari. Nah, itu adalah alam bawah sadar kita. Dan menurut penelitian juga bahwa orang-orang yang sukses di dunia nyata itu biasanya adalah orang-orang yang bisa memperlakukan alam bawah sadar mereka dengan rutinitas yang baik. Mereka menggunakan waktu lebih banyak dibanding orang-orang yang mungkin tidak sebanyak mereka. Mereka mungkin lembur untuk melakukan penelitian atau untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka dan lain sebagainya. Nah, maka ketika mereka menggunakan waktu yang lebih itu, ya, mereka bisa menjadi orang-orang yang sukses seperti itu. Nah, ternyata Bapak Ibu juga bahwa alam bawah sadar kita ini juga bisa diterapkan di dalam kehidupan rohani kita. Seperti apa maksudnya? Begini. Ketika kita melakukan rutinitas sehari-hari seperti itu, mungkin terkadang dalam rutinitas itu kita lupa untuk datang ke dalam kehadirat Tuhan. Mungkin kita pagi bangun lalu langsung memegang handphone seperti itu, langsung berangkat bekerja, mandi, makan, berangkat bekerja atau berangkat studi dan lain sebagainya. Nah, kita lupa akan misalnya hal-hal kecil seperti berdoa dan lain sebagainya. Nah, dalam perikop kita pada pagi hari ini, itu kita kembali diingatkan Bapak Ibu untuk kita senantiasa berjaga-jaga, ya. Karena apa? Karena daging kita itu lemah.
Ya, jadi daging kita lemah itu, maka daging kita itu perlu dilatih setiap hari supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ketika kita melihat bacaan tadi, itu ada gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana. Kita tahu bahwa gadis-gadis yang bodoh itu dia tidak berjaga-jaga dan dia tidak menyiapkan ya akan minyak ya untuk cadangan seperti itu, sehingga ketika waktunya datang, ketika menyambut sang mempelai datang, dia tidak siap seperti itu. Nah, kita di dalam kehidupan sehari-hari hendaknya jangan mencontoh seperti gadis-gadis yang bodoh ini. Ya, yang patut kita contoh adalah tentunya gadis-gadis yang bijaksana, yang dimana mereka prepare, mereka menyiapkan segala sesuatunya untuk menyongsong kehadiran sang mempelai itu. Di bulan November ini, Bapak Ibu sekalian, itu kita ada di bulan keluarga, di bulan keluarga. Nah, maka di sini kita kembali diingatkan kembali untuk kita bersama dengan keluarga kita senantiasa berjaga-jaga, gitu, berjaga-jaga. Nah, iman itu Bapak Ibu, iman itu perlu disengajakan. Ya, iman itu perlu disengajakan. Artinya begini. Ketika kita misalnya bangun pagi hari, ada alarm dari handphone, lalu alarmnya kita pending gitu. Kita bisa memilih. Kita bisa memilih antara kita bangun atau kita mematikan alarm itu, seperti itu. Nah, itu adalah pilihan yang kita putuskan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya kita harus seperti gadis-gadis yang bijaksana ini. Ketika kita memutuskan segala sesuatu, ketika kita bertindak menjalani kehidupan ini, kita memilih yang terbaik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kayak gitu. Ya. Iman itu perlu disengajakan, artinya dengan sadar kita mau prepare dan berjaga-jaga melakukan hal yang dikehendaki Tuhan. Ya. Itulah minyak kita. Contohnya misalnya, kalau dalam perikop ini minyak itu bisa jadi dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti ini. Hal kecil misalnya ketika hari Minggu. Nah, hari Minggu misalnya ada ibadah online seperti itu. Lalu daging kita pasti akan memberontak. Wah, ngapain ibadah online? Malas gitu kan. Apalagi lewat handphone kecil, suaranya nggak jelas, bosen banget kayak gitu. Nah, itu pasti daging kita akan seperti itu. Nah, tetapi kita diingatkan kembali untuk kita jangan seperti itu, gitu ya. Kita hendaknya menyiapkan minyak ke dalam kehidupan kita. Nah, minyak itu ya seperti itu tadi, kita rajin beribadah contohnya, ya, rajin beribadah dan rajin menjalankan hidup sesuai dengan firman Tuhan, kayak gitu, ya. Nah, ketika tadi saya bercerita mengenai alam bawah sadar kita, sesungguhnya manusia itu bisa rohani kita bisa bertumbuh ketika sedikit demi sedikit kita melatih juga alam bawah sadar kita. Artinya apa? Artinya kita membiasakan diri kita dengan rutinitas yang rohani gitu. Dari hal kecil misalnya. Bangun pagi. Oh, bangun pagi apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Berdoa dulu mungkin. Dari hal kecil seperti itu mungkin sekali dua kali kita tidak terbiasa melakukan, mungkin daging kita akan menolak. Nah, tetapi alam bawah sadar kita ini dan daging kita ini perlu kita stretch atau perlu kita latih terus day by day, hari demi hari, sehingga nantinya itu menjadi rutinitas kita. Kayak gitu. Dan percayalah Bapak Ibu, ketika kita melakukan hal yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, hari demi hari itu pasti ada penyertaan Tuhan. Ya, di studi kita, di pekerjaan kita, di keluarga kita, seperti itu ya. Nah, itulah pentingnya kita melatih iman dan diri kita, seperti itu. Ada dua hal strategi. Nah, ini dua hal strategi kita untuk berjaga-jaga, menjaga iman kita. Kalau dalam perikop ini berarti menjaga agar kita tetap punya minyak di dalam kehidupan kita, ya. Ada dua hal. Yang pertama adalah pastikan kita tidak menjadi nyaman dengan dosa-dosa yang ada di sekitar kita. Terkadang sangat manusiawi ya, termasuk saya sendiri mungkin gitu. Saya dan juga Bapak Ibu sekalian itu di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari, mungkin di pekerjaan atau mungkin di dalam studi kita gitu, kita sering jatuh di dalam dosa.
Itu dosa-dosa kecil yang rutin kita lakukan seperti itu. Dan mungkin kita tidak sadar, atau mungkin kita sadar tetapi kita menganggap remeh seperti itu. Dan akhirnya hal itu menjadi hal yang biasa. Hal itu menjadi hal yang biasa. Nah, berhati-hatilah Bapak Ibu ketika kita sudah terlalu nyaman dengan rutinitas atau dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Kita kembali diingatkan di pagi hari ini untuk kita berjaga-jaga, ya. Dan karena ini bulan keluarga, kita dan juga keluarga kita harus senantiasa berjaga-jaga. Seperti itu. Jangan sampai ketika kita nyaman dengan dosa, ketika kita nyaman dengan rutinitas yang salah, gitu, Tuhan Yesus tidak berkenan. Tuhan Yesus tidak berkenan dan akhirnya ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, itu bahaya, ya. Itu poin yang pertama, strateginya. Jangan sampai kita menjadi nyaman dan lupa. Jangan sampai kita tertidur. Lalu berikutnya adalah jika Tuhan menyalakan alarm, ya, di dalam kehidupan kita, jangan kita snooze, jangan kita abaikan, gitu, ya. Tuhan gak ingin kita tertidur. Jadi misalnya seperti ini. Mungkin kita sekalian sering ketika kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita melakukan salah, lalu Tuhan tuh ngingetin melalui banyak hal, mungkin melalui teman kita, melalui keluarga kita, atau melalui kejadian-kejadian lain seperti itu, melalui Roh Kudus. Seperti itu Tuhan udah sering mengingatkan. Cuman terkadang manusia, ya, saya dan juga saudara itu terkadang kita terlalu kekeh gitu ya. Nggak apa-apa kok. Cuman seperti ini. Begini saja gitu. Nggak apa-apa. Mungkin sekali dua kali nggak apa-apa dan sebagainya. Nah, ketika sudah seperti itu kita mengabaikan alarm dari Tuhan, nah itu berbahaya Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kita seperti gadis-gadis yang bodoh gitu, yang kita tidak siap kapan waktunya Tuhan akan datang, kapan waktunya Tuhan akan memanggil dan sebagainya. Kita tidak siap dengan kehidupan kita. Jangan sampai seperti itu. Nah, dua poin itu tadi kiranya bisa kita pegang dalam kehidupan kita supaya kita tidak terlalu nyaman dengan dosa dan kita peka, ya, dengan alarm yang dari Tuhan. Kayak gitu. Berikutnya Bapak Ibu, Tuhan tuh ingin kita tuh terhindar sebenarnya dari setan gitu. Dan jangan sampai kita tuh kesempatan kita tuh habis gitu ya. Ketika hidup kita sudah habis, kesempatan kita habis, kita nggak punya pelita gitu. Kita nggak punya minyak gitu. Kita nggak bisa menyambut sang mempelai. Karena apa? Karena kehidupan kita sehari-hari kita terlalu sibuk dengan rutinitas yang salah. Kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang salah seperti itu. Ya. Nah, cara menjaga agar pelita kita tetap menyala dan meningkatkan iman kita itu bagaimana? Caranya adalah dari hal kecil Bapak Ibu, buat tujuan kecil atau capaian kecil atau komitmen kecil, ya, di dalam kehidupan Bapak Ibu maupun keluarga, ya. Komitmen itu seperti apa? Seperti ini contohnya Bapak Ibu. Misalnya nih, kalau kita jarang nih misalnya berdoa, gitu kan? Kita bikin komitmen, mulai besok aku coba deh doa sehari berapa kali misalnya seperti itu. Atau mungkin kita jarang baca Alkitab. Kita bikin komitmen, mulai besok mungkin 1 ayat dulu deh, atau besoknya mungkin ditambah 1 pasal dan lain sebagainya. 2 tahap komitmen pertama yang ringan yang bisa kita kerjakan yaitu adalah tadi, mencoba komitmen membaca Alkitab sedikit demi sedikit, hari demi hari. Lalu yang berikutnya adalah mencoba komitmen untuk berdoa setiap hari, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Seperti itu. Nah, kenapa sih ini perlu? Ya, perlu karena iblis itu tidak berhenti Bapak Ibu, gitu. Ya. Jadi iblis itu tidak henti-hentinya untuk menjatuhkan kehidupan kita. Nah, makanya kita harus punya minyak ini tadi ya. Kita setiap sedia kapanpun waktunya. Seperti itu. Ya. Nah, inilah senjata kita, yaitu berdoa setiap hari dan baca Alkitab setiap hari, sedikit demi sedikit. Lalu ketika iman kita sudah terlatih, lalu mungkin kita sudah bertumbuh lebih lagi seperti itu, kita bisa mulai komitmen dengan yang lebih. Ya, contohnya seperti ini. Misalnya, kita mulai dengan mengelilingi sekeliling kita dengan komunitas-komunitas yang seiman. Kenapa? Supaya itu semakin menumbuhkan keimanan kita, ya. Lalu jangan menjauhi pertemuan-pertemuan gereja, seperti itu, ibadah-ibadah gereja. Lalu terlibat di dalam pelayanan dan lain sebagainya. Nah, itulah tahap-tahap ketika kita mengambil komitmen yang lebih lagi, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita sadari
orang Kristen, ya kita sudah Kristen, itu bukan berarti kita kebal akan apapun. Nah ini poin penting, ya. Jangan sampai kita meremehkan. Ketika kita sudah Kristen bukan berarti kita kebal akan apapun. Maksudnya kebal itu apa? Ya kebal dari godaan setan, kebal dari dosa, kebal dari hal-hal yang Tuhan gak berkenan. Gitu. Jangan sampai kita punya pikiran bahwa wah Tuhan Yesus sudah menebus dosa saya sehingga saya bisa hidup sesuai dengan kehendak saya. Nah itu salah seperti itu. Justru karena kita ini adalah anak-anak Tuhan, wah ini merupakan sasaran yang utama bagi iblis. Kenapa? Ya kita ini kan anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita ini sasaran yang iblis itu tidak henti-hentinya untuk masuk dalam kehidupan kita. Sasaran empuk. Nah maka kalau kita tidak siap sedia dengan senjata kita, dengan minyak kita, dengan pelita kita, nah itu bisa menjadi lemah seperti itu Bapak Ibu. Dan juga biasanya iblis itu menyerang di titik lemah kita. Nah misalnya saya ini kalau di tempat kerja misalnya sukanya marah-marah misalnya seperti itu. Nah maka disitulah di titik lemah itu iblis akan menyerang kita di situ. Dan kita akan semakin jatuh dan semakin jatuh. Dan ketika kita jatuh itu kita akan sulit untuk keluar dari situ. Seperti itu Bapak Ibu. Nah di pagi hari ini Bapak Ibu, ketika kita mencermati akan bacaan kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh, kita dan keluarga kita hendaknya dapat mencontoh seperti gadis-gadis yang bijaksana ini. Kita menyiapkan hari demi hari iman kita dan juga keluarga kita step by step ya, setiap hari. Supaya apa? Supaya kita selalu siap sedia dan berjaga-jaga kapanpun waktunya. Dan percayalah Bapak Ibu, ketika misalnya keluarga kita mengalami pergumulan, kalau hidup kita itu betul sesuai dengan kehendak Tuhan, ketika keluarga kita mengalami pergumulan apapun, maka di situ sebenarnya Tuhan Yesus sangat mengerti. Di situ sebetulnya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah keluarga kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri juga pernah menjadi manusia dan Dia tahu apa yang kita rasakan, apa yang kita pergumulkan, apa yang kita nggak bisa, kita gagal di titik mana dan lain sebagainya. Nah Tuhan Yesus itu sangat tahu. Oleh karena itu Bapak Ibu, janganlah kita mengabaikan alarm seperti itu sehingga hari demi hari kita bisa semakin dekat dengan Tuhan. Dan walaupun mungkin saat ini kita masih belum bisa bertatap muka secara langsung, tetapi kiranya di bulan November ini masing-masing keluarga kita semakin hari tetap semakin berapi-api dan tetap ada Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Demikian renungan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, kiranya bisa menjadi bekal bagi kehidupan kita dan juga keluarga kita sekalian. Amin. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Tuhan kami Yesus Kristus, di pagi hari Tuhan kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu, untuk tema dari GKJTU ini yang kembali mengingatkan kami untuk kami bisa menjadi pribadi yang kuat dan juga bisa menjadi keluarga yang kuat. Dan kami beserta keluarga kami juga dapat mencontoh wanita-wanita yang bijaksana untuk kami senantiasa berjaga-jaga Tuhan. Kami selalu menyalakan pelita kami dan juga kami mempersiapkan senjata dalam kehidupan kami, yaitu minyak kami Tuhan, setiap hari sehingga pelita kami nantinya tidak padam Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, kiranya ini bisa menjadi bekal bagi kehidupan setiap kami, di dalam kami menjalani pekerjaan kami, studi kami, atau pelayanan kami, atau apapun ya Tuhan Yesus. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami juga rindu untuk berdoa sesuai dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita sambut firman pada pagi hari dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 376 bait yang pertama. Bapak Ibu dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita undur dari hadapan Allah dengan penuh damai sejahtera, serta marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, serta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan kuasa Roh Kudus, senantiasa beserta dengan kita dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 402 baitnya yang pertama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.